مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sabarlah kamu dan menjadi orang sabarlah kamu dan waspadalah kamu dan bertakwalah kepada Allah. Itulah yang membuat kamu bisa sukses. Surat Ali Imran ayat terakhir, ayat ke-200. Kita ingin bicara tentang sabar sebagai kekuatan batin yang tersembunyi yang memberikan dampak dalam seluruh sisi kehidupan. Bulan Ramadan juga disebut bulan sabar. Istilah sabar di dalam Al-Quran diungkap dalam banyak hal. Akan disebutkan sumber motivasi hidup, sumber kekuatan hidup, salah satu diantaranya sabar. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was sholah. Hai orang yang beriman, carilah kekuatanmu melalui sholat dan sabar. Nah, pertanyaannya, kita perlu memahami sabar bukan berarti kalah, bukan berarti pasrah, tapi mengalah. Mungkin, tapi tidak dalam artian pasif. Tapi yang dimaksudkan sabar itu ialah kemampuan untuk menahan, mengelola, dan menempatkan diri secara tepat. Maka ulama sufi membagi sabar kepada dua. Satu, sabar di dalam melakukan yang diperintah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, sehingga ada petunjuk di dalam kerangka dakwah itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan, bahwa kalau kebaikan pun yang akan kita sampaikan mesti dengan cara-cara yang ditunjukkan Al-Quran. An-Nahl 125 tadi. Nggak boleh sembrono. Kalau memang tidak bisa hari ini disampaikan dengan cara-cara hikmah, besok bisa dengan cara mau'izah, pembelajaran. Nggak juga bisa dengan diskusi. Bahkan di dalam surat Thaha, ayat keberapa itu disebutkan, izhaba ya Musa izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi, untuk mengunjungi. Jadi dakwah itu sesungguhnya bukan dakwah itu bukan yang mestinya kita yang datang kepada orang yang didakwahi, bukan orang yang didakwah, bukan masyarakat yang datang. Seperti Musa diperintah untuk menghadap, berkunjung ke Nabi, berkunjung ke Firaun untuk mendakwahinya. Itu artinya apa? Perlu kesabaran. Itu contoh soal. Dan Nabi yang paling sabar itu Nabi Nuh. Lihatlah dalam surat Nuh itu. Surat Nuh ayat 9 sampai ayat 13 itu cerita tentang kesabaran Nabi Nuh. 950 tahun. Alfun wa khams illa khamsin. 1000 kecuali 50 berarti 950 tahun dia berdakwah. Itu pun belum semua orang selesai. Jangankan semua, anak dan istrinya, anak perempuan dan istrinya melelo melawan. Nah, itu yang pertama, sabar di dalam melakukan pekerjaan baik. Oleh karena itu, maka tidak boleh dakwah, tidak boleh mengajak orang kepada kebaikan dengan cara paksa, dengan cara menekan, dengan cara-cara yang kekerasan. Dakwahlah dengan cara berbudi luhur,
bahasa Al-Qur'annya akhlakul karimah. Begitu juga hal dengan tanhanil munkar, menghentikan perbuatan yang tidak baik, melarang orang dari kemungkaran, mesti dengan sabar, bertahap. Malah disebut oleh hadis, man ra'al minkum munkara falyughayyir biyadihi. Ketika kamu menyaksikan kemungkaran, kalau bisa memang dulu dengan kekuasaan. Kalau tak bisa juga dengan kekuasaan, dengan komunikasi dengan lisan. Seminimalnya itu dengan hati, tidak berkompromi dengan kejahatan. Ada proses. Itu dari segi jenis sabar. Dari sisi dampak yang ditimbulkan oleh sabar itu sendiri. Karena dia ada dari dalam, karena dia tersembunyi. Ulama sufi mengatakan bahwa sabar itu adalah maqamat, tangga spiritual menuju pencerahan jiwa. Ketika orang mengamalkan makom sabar ini, maka secara bertahap jiwanya akan naik sehingga sampai pada tingkat tertinggi tazkiyatun nafs yang ujungnya ma'rifatullah. Dan dalam realita hidupnya, seorang manajer, seorang CEO yang sabar bisa mempelajari semua kelebihan kekurangan, akan melahirkan keputusan yang tepat. Apa jadinya orang dengan kelas level tertinggi, kesabaran tidak ada, arogansi tinggi, kemudian temperamental, maka keputusannya biasanya menimbulkan kelemahan dan pada akhirnya merusak reputasi dirinya sendiri dan perusahaannya. Singkatnya, sabar adalah kekuatan tersembunyi di dalam diri orang, karena orang sabar bisa berhitung, orang sabar bisa memperkirakan, orang sabar bisa mengendalikan diri, dan pada akhirnya dia disebut oleh Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah menyempurnakan waffas sabirin bagi orang yang sabar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.